Ya, pemirsa apa kabar Anda? Toko kita hadir kembali lagi. Pemirsa bersama saya Adam Lubis. Pemirsa mengembalikan keberadaan masjid sebagai pusat peradaban yang dilakukan oleh tokoh inspiratif yang akan kami hadirkan di toko kita hari ini untuk melihat bagaimana kerja nyata kemudian juga komitmen beliau untuk mewujudkan cita-citanya sehingga meraih penghargaan sebagai tokoh inspiratif di Tokoh Perubahan Republika. Kami hadirkan sosok ini pemirsa untuk Anda di toko kita episode kali ini. Saya bersama dengan Ustadz Jazir. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Ustadz, oke, kita bincang-bincang Ustadz terkait dengan bagaimana kegiatan Ustadz Jazir sendiri pada saat Ramadan. Ya, alhamdulillah untuk beberapa tahun Ramadan ini saya lebih banyak safari untuk menyebarkan gagasan tentang pengelolaan masjid ke depan. Berbagi pengalaman bagaimana menjadikan masjid itu makmur dan memakmurkan masyarakat. Oke, safarinya kemana aja nih Ustadz? Ya, alhamdulillah ini dari ujung barat Indonesia sampai ke ujung timur. Oke, memberikan cerita dan juga inspirasi begitu ya? Insya Allah. Oke, oke, Ustadz. Kemudian gimana? Ini kan Ustadz safari begitu ya? Oke, dari masjid ke masjid di Indonesia sendiri. Bagaimana kabarnya Masjid Jogokarian sendiri? Alhamdulillah karena sistem kita sudah terbangun dan regenerasi kita berjalan dengan baik, maka justru dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pengembangan. Artinya dari sisi kuantitas kegiatan maupun kualitas kegiatannya ini bisa meningkat. Oke, pemirsa, mungkin Anda sudah tahu bahwa Ustadz Jazir ini adalah salah satu pengurus dari Masjid Jogokarian. Bagi saya, beliau bukanlah pengurus masjid biasa. Dengan latar belakang yang luar biasa, beliau mampu menggerakkan umat di Masjid Jogokarian sendiri untuk memberikan development sosial, kemudian juga ekonomi bagi masyarakat setempat sendiri. Oke, cerita latar belakang dari Ustadz Jazir sendiri. Gimana Ustadz bisa sampai begitu ya menjadi pengurus masjid di Jogokarian? Ya memang dari kecil saya sudah tinggal, lahir di kampung itu, di mana mayoritas masyarakatnya itu masyarakat yang jauh dari agama. Kita dikenal sebagai kampung abangan, ya. Kampung yang jauh dari agama. Mungkin dari warga Jogokarian waktu itu sebelum ada masjid yang melaksanakan sholat tidak lebih dari 7 keluarga. Waktu itu ada langgar kecil saja ukuran 3x4 tuh Ramadan tidak pernah penuh. Nah, dari pengalaman masa kecil kita melihat kenapa masjid ini tidak bisa mengundang orang datang memakmurkannya. Ternyata pada umumnya masjid itu juga tidak pernah menghadiri atau datang dalam persoalan-persoalan masyarakatnya. Sehingga terpisah antara komunitas masjid dan masyarakat. Ya. Bahkan kemungkinan kehadiran masjid itu menambah beban masyarakat, beban perawatan, beban pemeliharaan. Maka saya mulai terobsesi bagaimana kehadiran masjid ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, masjid bisa hadir menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Maka bagi saya konsepnya adalah masjid itu institusi, masjid itu adalah solusi, ya, dan masjid itu manajemen. Gitu, ya. Oke, Ustadz, ini kalau kita bicara mengenai bagaimana sih menggalang umat sendiri untuk bisa memakmurkan masjid. Kalau tadi Ustadz katakan begitu ya, sebelumnya mungkin masjid tidak terlalu ramai begitu ya. Nah, ini mengembalikan fungsi masjid tidak hanya sebagai fungsi ibadah, tapi juga fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi peradaban yang lebih luas lagi. Gimana Ustadz? Ya, kita akan mengacu pada historis tentang masjid itu sendiri. Jadi masjid itu adalah 0 kilometer dari sebuah tata ruang kota. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Yathrib, beliau bangun dulu masjid. Dan beliau melayani masyarakat, memberikan advis, penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat. Sehingga keberadaan beliau dengan masjidnya itu menjadi pusat datangnya orang dengan berbagai persoalan. Akhirnya masjid itu menjadi sentralnya masyarakat.
Maka kemudian tumbuhlah kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi orang yang datang ke masjid. Oke. Maka muncullah pasar, ya, muncullah penginapan, mungkin yang ingin cari solusi datang dari jauh. Maka kemudian lahirlah kota Madinah. Oke. Ya. Dan masjid di masa Nabi itu dibuka 24 jam melayani masyarakat. Dan itu menjadi bangunan yang paling terang di malam hari di saat bangunan yang lain telah gelap. Nah itu yang saya coba tiru, bahwa masjid ini buka 24 jam, melayani masyarakat 24 jam, dan terang benderang 24 jam. Ya. Sehingga orang tertarik malam hari lewat melintas, loh ini kok masjidnya masih terang, orang mau singgah di situ istirahat, kita layani, apa yang diperlukan. Ya, oh mau numpang ke kamar mandi kita fasilitasi untuk pelayanan yang baik. Ya, pintunya beres, airnya beres, gayungnya beres, bersih, ada gantungan baju, ada sabun kalau dia mau numpang mandi. Jadi pelayanan itu kita berikan. Ya. Kemudian ada orang yang kemalaman mau numpang menginap, banyak masjid yang sudah gelap bahkan ditulis dilarang tidur di masjid. Dilarang masuk ya tidur. Iya, malah kita tawarkan silakan kalau mau istirahat di sini. Oke, dilarang tidur di masjid begitu ya. Oke. Jadi masjid itu eksis di dalam melayani dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat dan 24 jam. Luar biasa. Pemirsa, intinya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Jasir sendiri, kalau kita memiliki niat, kemudian kita memiliki tindakan atau action untuk memakmurkan masjid, insya Allah masjid juga memberikan kemakmuran bagi lingkungan masyarakat setempat. Betul Ustadz? Iya, itu, jadi kalau masjidnya makmur, maka masjid itu berdampak memakmurkan masyarakat. Ya. Jadi satu contoh sekarang ini, ya kalau kita melihat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, karena masjidnya itu ramai orang mau datang ke sana, maka kemudian orang bisa buka usaha, mau buat restoran, warung kopi, hotel, penginapan, mall, ya kan? Jadi tumbuh. Nah ini kita coba praktekkan juga, ternyata sama. Langkah yang dilakukan oleh Rasulullah itu contoh yang baik, yang tidak usah macam-macam, kita tiru saja. Kita tiru bahwa masjid hadir untuk menjadi solusi bagi persoalan masyarakat. Melayani seperti Rasulullah melayani umatnya 24 jam. Ya. Ustadz Jasir, pandangan Ustadz sendiri tentang masjid-masjid. Ini kan tadi sempat melakukan safari, dari masjid ke masjid selama Ramadan ini, begitu ya. Bagaimana pandangan Ustadz Jasir, begitu ya, kalau di compare tadi ya, dari beberapa masjid, kemudian juga masjid yang diurus atau ditangani oleh Ustadz Jasir. Ya, yang pertama, sebagian besar pengurus masjid itu bukan ahli masjid, ahli bangunan. Jadi yang dia urus bangunannya masjid. Dia tidak memikirkan gitu ya? Umatnya. Ya, jadi yang diurus cuman fisiknya saja. Jamaah masjid yang sudah ini setelah Ramadan nggak datang lagi dibiarkan. Kalau kami nggak, kita rawat, kita datangi. Loh, kenapa nggak ke masjid lagi? Apa dikira kalau sudah Ramadan nggak ada masjid lagi? Gitu kan? Ya. Nah, kemudian apa sih masalahnya, kenapa? Kesulitannya, kenapa tidak datang ke masjid? Ada persoalan apa yang mungkin kita bisa selesaikan? Jadi kita itu merawat ya jamaah kita dengan baik. Maka seluruh jamaah itu terdata. Ya, kita punya database jamaah dengan segala problemnya, sehingga yang memungkinkan kita bisa membantu persoalan mereka, kita lakukan melalui komunitas masjid, karena kita punya modal keyakinan, punya modal sosial. Ya, jadi misalnya kita lihat, ternyata ada beberapa warga yang kesulitan mencukupi kebutuhan pokok. Ketika ini kita sampaikan kepada jamaah, mari yang lebih, ya, Anda kalau mau nanak nasi, sisakan segenggam 2 genggam beras, barak ke masjid, saya sediakan kotak sedekah beras. Ternyata Masya Allah, kita bisa menyediakan sekarang kebutuhan beras bagi 1.380 warga miskin, dan kita sediakan bagi mereka kartu ATM beras. Jadi kalau mereka nggak punya beras, tinggal datang ke masjid, ambil aja di mesin ATM berasnya. Ya. Jadi dengan adanya masjid, tidak ada seorang pun yang tidak bisa menanak nasi. Ya.
mau ujian anaknya nggak punya uang untuk bayar SPP, datang saja ke masjid. Kalau masjid ada, berikan. Kalau tidak, kita komunikasikan dengan jamaah yang lain, barangkali ada yang bisa membantu. Ya. Oke, ya, Ustadz masih akan kita lanjutkan, pemirsa. Oke, tentunya pencapaian ini, tidak lepas dari beberapa pengalaman-pengalaman ya, sulit atau kebersamaan sendiri. Nah, masih akan kita gali bagaimana prosesnya di segmen berikutnya di toko kita. Tetap bersama kami akan kembali selepas pariwara.